Kalau gantungan kita harta, enggak akan bahagia. Kalau gantungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang. Saya sudah ceritakan tentang Atok, sobat saya belum? Belum. Bapak nih, wah bagaimana masa tua saya? Kenapa takut oleh masa tua? Belum tentu tua. Siapa tahu mati muda. Bagaimana kalau saya nanti habis kontrak kembali ke Indonesia? Qatar milik Allah, Indonesia milik Allah. Tapi kan di Indonesia gajinya kecil. Memangnya hidup kita rezeki hanya lewat gaji? Rezeki dari Allah itu luas. Gaji sedikit, anak dibikin beasiswa, itu juga rezeki. Gaji gede, penyakitan, itu juga apes. Ada seseorang di kampung di sana, penghasilannya hanya dari kelapa 30 sampai 50 ribu sebulan. Tapi anak-anaknya semua jadi sarjana. Ditanya, Pak, bagaimana mungkin Bapak menyekolahkan anak dengan penghasilan terbatas? Loh, kan yang nyiptakan anak itu Allah. Ya Allah tanggung jawab dong terhadap apa yang Dia ciptakan. Yang penting saya jadi orang tua bertakwa. Allah janji bakal ngurus urusannya, bakal mencukupi rezekinya. Anaknya dibuat punya beasiswa, anak yang besarnya bisa menyekolahkan adiknya. Selesai semuanya tuh Allah yang mengurus. Jelas nih Bu? Ibu, ini gaji di sini gede dikumpulin. Kalau Allah mau ngambil gampang, bikin aja penyakit yang sudah habis-habisan nggak sembuh-sembuh. Ada teman nabung sampai usia 55 tahun, diuji oleh Allah, anaknya harus cuci darah, habis tabungannya. Sesudah habis tabungannya barulah meninggal anaknya. Apa sulitnya? Kalau gantungan kita harta, enggak akan bahagia. Kalau gantungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang. Saya sudah ceritakan tentang Atok, sobat saya belum? Ini terlalu jauh. Sini ya. Terlalu dekat. Gelap. Gelap. Kalau gini kayak presiden. Atau teman saya lumpuh, kakinya bengkok, tangannya begini. Usianya sudah memasuki 40 tahun waktu itu. Tinggal dengan ibunya. Ibunya berumur 70 tahun. Dia selalu datang ke pesantren. Ditanya di pesantren, Tok, kalau pesantren digotong oleh tukang beca, masuk taksi, pokoknya 50 ribu PP. Tok, kenapa selalu datang ke pesantren? Bicaranya begini. Ini orang bodoh. Tubuh saya begini. Kalau saya tidak punya ilmu, saya sengsara dunia akhirat. Saya cari uang untuk bisa ngaji supaya punya ilmu. Nggak ada ilmu, nggak bahagia. Tok, ini tubuh begini, gentar tidak menghadapi masa depan. Enggak. Kenapa enggak? Allah pasti tanggung jawab, karena Dia yang membuat tubuh saya, Dia yang akan mengurus. Kalau orang tua meninggal gimana toh? Kalau emak meninggal, kalau emak saya meninggal, Allah yang akan ngurus. Bagaimana caranya? Gak tahu, gimana Allah saja. Toh punya cita-cita tidak? Punya. Mau apa? Ingin punya anak jadi ulama. Hah? Pada bengong santri. Yang keren aja ada yang belum punya jodoh. Gimana jodohnya toh? Allah yang ngatur. Allah yang ngasih jodoh. Bukan keinginan saya tubuh saya begini.
Allahu Akbar, saat ini ibunya sudah meninggal dan atau diurus oleh istrinya, sudah punya anak. Subhanallah, Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ada seorang wanita telepon, saya siap jadi istri aku. Wanita, subhanallah, yang sabar, akhirnya menikah di rumah. Tahu rezekinya dari mana? Teman-teman, nomor rekening atau berapa sih? Pada ngisi tiap bulan ngisi, cukup rezekinya. Modalnya apa? Tekad. Allah tujuannya, Allah gantungannya. Cacat, lumpuh, tenang. Masa yang utuh begini nggak tenang? Apa harus dicacadi dulu?